Oke, ini yang selanjutnya ada lagi yang bertanya, Bun, hukumnya kalau kita habis merokok, terus kita itu langsung sholat tanpa berkumur-kumur dulu, apakah itu termasuk makruh? Oke, kakak. Jadi gini kak ya, kalau kita makan, kalau kita minum, kalau kita merokok, apakah itu membatalkan kepada wudhu kita? Tidak batal. Jadi kita misalkan udah wudhu nih, kita itu kakak tuh udah wudhu kita tuh makan, udah wudhu kita merokok gitu. Apakah itu akan membatalkan kepada wudhu kita? Tidak membatalkan wudhu, tetapi kalau misalkan kakak itu mau sholat, maka baiknya, sunnahnya kakak itu berkumur dulu. Sunnahnya kakak itu bersiwak dulu sebelum kita mau melakukan sholat, meskipun kita udah punya wudhu, karena posisi sudah makan atau minum atau merokok. Nah, apa yang menjadikan ada gak itu referensinya? Jelas ada dong, ada referensinya. Nah, karena memang di dalam kalau kita udah beres makan misalkan ya, kan itu biasanya kan di gigi itu, di sela-sela gigi itu suka ada sisanya ya. Muncul orang Sunda mana teteh cenghilna gini kan suka ada gitu ya sisa-sisa makanan. Nah, itu dikhawatirkan ketika kita sedang sholat, misalkan gigi kitanya bolongnya gede gitu ya, sisa-sisa makanan itu nyimpen di lubang-lubang bolong gigi yang cukup gede. Ketika kita sholat, apa ini? Ini ada nasi, ini ada ikan, ini ada kangkung, kita telan. Itu bisa batal loh kak sholatnya. Batal? Iya. Karena salah satu yang membatalkan kepada sholat itu adalah ketika kita dalam sholat itu makan. Kayaknya galohis banget kan kalau misalkan kita sedang sholat, kita tuh lupa sampai kita makan gitu. Kayaknya belum pernah ada yang kejadian seperti itu. Nah, yang dimaksudkan batal di sana jika kita sedang sholat ada sisa-sisa makanan lalu sengaja kita makan, nah itu bisa membatalkan sholat. Jadi kalau misalkan ada sisa-sisa makan, bagusnya gimana? Bagusnya kita atur makanan itu di lidah kita, diatur lalu kita buang. Ketika kita sedang sholat, maaf ya, agak teteh contohkan. Jadi di sisa makanan itu kita puter. Kalau udah ada posisi di depan lidah, gitu ya, dibuang aja. Nah, itu harusnya tuh seperti itu. Karena kalau sampai kita makan, itu nanti bisa membatalkan sholat. Jadi makanya sunnahnya kita itu berkumur-kumur dulu atau bersiwak. Nah, ini yang kakak tanyakan kan merokok nih teh. Kalau merokok kan itu nggak ada sisa-sisa makanan gitu kan, karena bukan makanan kan merokok. Tapi ada sisa apa coba kalau merokok? Kalau merokok itu kan ada sisa-sisa bau itu kak kalau ngerokok. Nah, begitupun juga kakak sama ya, sisa baunya itu. Maka di dalam salah satu referensi kitab disunnahkan kita tetap berkumur atau disunnahkan kita itu untuk bersiwak kakak. Karena kalau misalkan kita lihat ya di dalam kitab Iqna karangan Imam Bujairami, maka kalau kita hendak mau sholat ataupun kita hendak mau masuk ke dalam masjid, itu makruh jika posisi mulut kita dalam keadaan berbau, termasuk bau dikarenakan kita sudah merokok. Karena merokok itu punya aroma khasnya tersendiri. Seperti itu. Karena merokok itu punya khas baunya tersendiri. Maka menurut dalam kitab Iqna, sunnahnya atau bahkan bisa makruh kalau kita tidak bersiwak atau berkumur-kumur dulu. Jadi begitu kak. Jadi yang kakak tanyakan, teteh itu masih tetap makruh ya? Masih tetap makruh meskipun merokok. Jadi sunnahnya apa tadi kak? Bersiwak dulu ataupun berkumur-kumur dulu. Meskipun di dalam kitab Iqna itu dikatakan meskipun di dalam masjid tersebut itu ada orang ataupun tidak ada orang, itu tetap hukumnya sama ya. Begitu kakak.